Salatiga merupakan salah satu kota yang sejuk, damai, dan tenang yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Salatiga dinobatkan sebagai kota nomor 1 toleransi yang ada di Indonesia, karena masyarakatnya sangat menghargai keragaman budaya dan juga agama. Nilai toleransi ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari, di mana masyarakat kota Salatiga hidup saling berdampingan dan saling terlibat dalam event-event yang dilaksanakan oleh berbagai denominasi agama dan juga budaya yang ada di kota Salatiga. Salah satu penyumbang dalam mendukung tema Salatiga sebagai kota toleransi nomor 1 di Indonesia adalah BKGS, yaitu Badan Kerjasama Gereja-Gereja yang ada di kota Salatiga. Terima kasih. Saya Purwanto sebagai Ketua Umum Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga BKGS hendak menyampaikan informasi sekilas tentang sejarah BKGS. Salah satu versi sejarah BKGS yang saya ambil dari buku sejarah BKGS tahun 2019 menyebutkan bahwa saat itu tahun 60-an ada pemuda yang bernama Sugyoko sowan ke Romo Ignatius Handoyo Saputro Gereja Paulus Niki untuk mengadakan kegiatan bersama. Saat itu Romo Ignatius meminta Saudara Widodo untuk membantu kegiatan itu. Singkat cerita, dari perjumpaan itu disepakati akan diadakan Paskah bersama. Nah, dari awal kegiatan Paskah bersama tahun itu 60-an, maka tahun ke tahun diselenggarakan kegiatan Paskah bersama, Natal bersama, dan kegiatan-kegiatan lain sampai terbentuk Persekutuan Gereja-Gereja Salatiga. Walaupun secara faktual persekutuan itu sudah ada sejak tahun 60-an, tetapi akhirnya Gereja-Gereja Salatiga menyepakati bahwa berdirinya BKGS ditetapkan 9 Desember tahun 74 dan pada akhirnya disahkan secara undang-undang di 21 April tahun 2015 dengan mendaftarkan diri ke notaris dan Kesbangpol Kota Salatiga. Demikian sejarah singkat tentang berdirinya BKGS. Program-program yang dilakukan BKGS itu bisa menyentuh seluruh gereja, ya tentu sebagai pengurus kami berusaha semaksimal mungkin agar program-program ini bisa menyentuh kebutuhan semua gereja. Yang pasti kami mensosialisasikan ke seluruh gereja. Ketika program tahunan, Natal, Paskah, Salatiga Christmas Parade, UMKM, semua program kami sosialisasikan ke seluruh gereja. Bahwa pada akhirnya ada yang gereja dengan begitu antusias mengikuti, memanfaatkan, itu adalah hak-hak mereka. Tapi ketika ada gereja yang tidak, yaitu merupakan kewenangan mereka. Intinya setiap program yang kami lakukan tentu tidak pernah mendiskriminasi bagi seluruh anggota BKGS. Kalau selanjutnya saya ditanya dengan tujuan itu identik dengan visi ya. Jadi BKGS menetapkan visi yaitu terwujudnya Duta Kristus yang bersaksi dan melayani demi kehadiran Salum di bumi. Nah itu dijabarkan dalam sekian misi. Nah selanjutnya saya mencoba menjelaskan tentang program-program BKGS. Kita punya program tahunan ya, misalnya pada momentum Natal, kita pasti ada namanya Natal bersama. Umumnya kita lakukan di lapangan Pancasila, itu dirangkai dengan Salatiga Christmas Parade, ada juga Natal Sesepuh, dirangkai dengan ulang tahun BKG Salatiga, juga dirangkai dengan hari kegiatan Natal Anak. Itu biasanya satu bagian. Kemudian di momentum Paskah kita mengadakan Paskah bersama. Biasanya itu dirangkai dengan kegiatan aksi sosial, basar dan baksos.
Di situ kita mengadakan pasar murah, ada pengobatan gratis, potong rambut gratis, ada donor darah, ada berbagai lomba-lomba dalam rangka meningkatkan kreativitas anak-anak di Kota Salatiga. Kemudian ada program namanya Pemuda, itu biasanya dilakukan di momentum Hari Sumpah Pemuda. Ada juga kegiatan anak, biasanya dilakukan di momentum Hari Anak. Ada juga program wanita, biasanya dilakukan di momentum Hari Ibu di 22 Desember. Nah, berikutnya ada kegiatan yang bersifat rutinitas, yaitu kita punya namanya program guru relawan. BKGS sekarang punya 24 guru agama Kristen Katolik yang itu kita sebar ke sekolah-sekolah yang tidak ada gurunya di Kota Salatiga. Ya, dalam konteks BKGS turut serta dalam merawat Kota Salatiga sebagai kota tertoleran ya. Kami menyadari bahwa keberadaan kami itu ada di tengah-tengah mereka. Karena memang secara kodrati manusia itu sebagai makhluk sosial yang itu membutuhkan orang lain dan pasti juga dibutuhkan oleh orang lain. Maka dalam konteks BKGS pun kami juga menyadari bahwa kami juga butuh mereka dan kami mungkin juga dibutuhkan mereka. Maka sudah semestinya kami juga terlibat dalam membangun kebersamaan di lintas agama. Misalnya ketika saudara-saudara kami umat muslim mengadakan ibadah Idul Fitri, kami menggerakkan pemuda gereja turut serta dalam kegiatan pengamanan ya. Ya sesungguhnya sih sudah aman ya, tapi kita berupaya untuk terlibat. Jadi keterlibatan itu menjadi penting. Ketika saudara-saudara kita yang umat muslim sedang mengadakan ibadah puasa, kita hampir setiap bulan puasa mengadakan program bagi takjil bersama ya. Kalau yang tahun lalu ya, itu di momentum Idul Fitri kami mengirimkan 150 pemuda gereja terlibat dalam pengamanan di lapangan Pancasila. Kesan dan pesan saya kepada siapapun yang sempat menyaksikan video ini, perlu saya sampaikan bahwa saya sebagai komunitas Kristiani, ya kami menyebut Kristiani ya karena ada Kristen Katolik, kami merasakan hidup nyaman di Kota Salatiga, hidup rukun di Kota Salatiga, saling menghargai di Kota Salatiga, dan itu kami mulai dari lingkungan gereja. Sesungguhnya BKGS itu terdiri dari berbagai-bagai perbedaan. Maaf, ada yang dari Gereja Betel, Gereja Kristen Indonesia, GKJ, Gereja Katolik, Pantekosta, macam-macam. Mohon maaf, pada dasarnya mereka ada perbedaan-perbedaan. Namun demikian, perbedaan itu tidak kami anggap sebagai sebuah tantangan untuk membangun kebersamaan. Tapi justru kami melihat dari berbagai perbedaan itu masing-masing punya keunggulan. Nah, keunggulan potensi itulah yang kami jadikan satu untuk membangun kebersamaan di Kota Salatiga. Itu sebabnya sejak tahun 60-an sampai sekarang BKGS kompak. Kegiatan-kegiatan apapun selalu didukung oleh gereja-gereja dan saya tidak pernah melihat program-program BKGS kedapatan program gagal. Nggak pernah ada. Termasuk pembiayaan-pembiayaan yang kadang-kadang kita juga bingung. Bisa tidak ya angka sebesar itu? Ternyata bisa. Dan itu terjadi oleh karena kebersamaan di internal BKGS. Nah, karena kami sudah terbiasa dengan menghargai, menghormati bersama dengan internal BKGS yang berbeda-beda, maka kami juga ingin terus membangun kebersamaan dengan kelompok-kelompok agama lain. Dan itu puji Tuhan sampai hari ini bisa terwujud dengan baik. Nah, pesan saya untuk siapapun pemirsa video ini, mari kita sama-sama terus menghargai perbedaan. Jadi kata kunci untuk bisa membangun toleransi itu adalah menghargai perbedaan. Jangan pernah menganggap diri kita paling hebat dan menganggap orang lain itu pihak lain itu tidak bisa ya. Tapi sebaliknya justru dari situ kita harus menganggap bahwa orang lain itu punya kelebihan yang kita butuhkan itu.
dan kita masih punya kekurangan yang memang harus ditutup oleh orang lain. Nah, kata kunci itulah yang kami kembangkan, menghargai perbedaan, menghormati perbedaan itu, tidak perlu menonjolkan keunggulan, tapi justru kita melihat pihak-pihak lain itu mempunyai keunggulan yang sesungguhnya kita butuhkan. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pesan dan pesan. Terima kasih.